Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bu Tuti. Tentu kalian belum pernah saya ajar selama kelas 7, 8, dan baru kelas 9 kita nanti yang ngajar IPA itu saya. Sebagian mungkin ada yang sudah kenal, tapi sebagian besar kemungkinan belum kenal. Untuk masa yang kini, karena masih ada virus corona, kalian kan belum boleh masuk ke sekolah, masih belajar secara online di rumah. Untuk pertemuan kali ini, di sini kita tidak membahas tentang mata pelajaran dulu, tapi masalah virus corona. Nah, sebetulnya saya tahu kalian sudah paham atau sekilas sudah tahu apa yang dimaksud virus corona dan bagaimana cara mencegah penularannya. Tapi untuk jelasnya nanti oleh kakak kalian yang kuliah di kedokteran akan diberi penjelasan yang lebih lanjut. Sekian, dan nanti untuk selanjutnya akan dijelaskan kakak dari kedokteran UNER. Sudah, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Ramaditya Ade Pradana, bisa dipanggil Kak Rama. Saya dari Universitas Jember, Fakultas Kedokteran. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan KKN, yaitu kuliah kerja nyata, dengan program pembelajaran online di SMP Negeri 1 Kayen Kidul. Nah, di sini nanti kakak akan membantu pembelajaran kepada guru dan juga adik-adik selama masa pandemi COVID-19 ini. Jadi, nanti kakak akan berikan video, adik-adik disimak ya videonya. Terus, tidak lupa nanti di akhir video ada juga pertanyaan. Tolong nanti dikerjakan. Salam sehat. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah coronavirus disease atau penyakit karena virus corona yang ditemukan di tahun 2019. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang disebut sebagai SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Kenapa disebut sebagai coronavirus yang kedua? Karena secara genetik sangat mirip dengan virus SARS, yaitu merupakan virus corona sebelumnya yang menyebar di tahun 2002. Perkembangan COVID-19. Sebenarnya, COVID-19 merupakan virus yang menginfeksi saluran pernafasan kelelawar. Akan tetapi, karena kelelawar dikonsumsi oleh manusia, maka virus tersebut kemudian menular menuju ke manusia. Kasus pertama terkonfirmasi positif COVID-19 ditemukan di Wuhan, Cina tahun 2019. Kemudian kasus itu menyebar hingga ke seluruh Cina, lalu menuju ke Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan bahkan ke Indonesia. Hingga kini, COVID-19 sudah menyebar ke seluruh dunia yang disebut sebagai pandemi. Bagaimana gejala COVID-19? COVID-19 menyerang sistem pernafasan manusia, sehingga dapat menimbulkan gejala berupa batuk, demam, sesak nafas, hingga nyeri otot. Gejala timbul sekitar 1 hingga 14 hari setelah terpapar virus. Selama 1 hingga 14 hari tersebut, selama belum muncul gejala, maka disebut sebagai masa inkubasi virus. COVID-19 yang parah dapat merusak paru-paru, sehingga dapat menyebabkan kegagalan sistem nafas dan dapat mengakibatkan kematian. Bagaimana penularan COVID-19? COVID-19 dapat menular yang pertama melalui droplet, yaitu percikan cairan dari penderita ketika batuk atau bersin. Droplet ini dapat menyebar hingga 1 meter dari penderita. Atau yang kedua, dapat menular melalui kontak atau sentuhan. Tangan penderita bisa saja terkena virus ketika batuk atau mengusap hidung. Baik droplet maupun sentuhan dapat menularkan virus menuju orang yang sehat. Orang yang terpapar tidak langsung sakit, karena ada yang disebut sebagai masa inkubasi virus.
Akan tetapi, meskipun tidak menunjukkan gejala, orang yang sudah terpapar dapat menularkan coronavirus ke orang yang lain. Setelah masa inkubasi sekitar 1 hingga 14 hari, maka akan mulai timbul gejala dan menyebabkan kesakitan pada penderita. Semua usia rentan terpapar virus corona, akan tetapi yang paling rentan adalah balita dan lansia. Bagaimana pengobatan COVID-19? Hingga saat ini, belum ada obat maupun vaksin untuk COVID-19. Obat yang ada hanya untuk meringankan gejala dan mencegah kematian. Ingat, belum ada obatnya. Di Indonesia sendiri, hingga tanggal 18 Juli 2020, kasus positif terkonfirmasi 84.882 pasien, dengan kasus meninggal 4.016 pasien, dan sembuh 43.268 pasien. Kesembuhan pasien bergantung kemampuan sistem imunitas pada diri pasien sendiri, karena memang COVID-19 ini masih belum ada obatnya. Lalu bagaimana pencegahan COVID-19? Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Orang yang sakit dapat menularkan virus corona terhadap orang yang sehat. Orang yang sehat yang sudah terpapar virus corona juga dapat menularkan kepada orang yang sehat lainnya. Bagaimana cara mencegahnya? Yaitu dengan memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan cara menerapkan new normal, sehingga orang yang sehat akan tetap sehat. Apa itu new normal? New normal adalah gaya hidup baru untuk menjaga kesehatan dan memutus rantai penularan COVID-19, yaitu dengan cara yang pertama di rumah aja. Keluar apabila sangat penting. Apabila tidak ada kebutuhan yang mendesak, maka tidak perlu keluar rumah. Yang kedua adalah dengan cara menjaga jarak atau tidak berkerumun. Yang ketiga yaitu selalu memakai masker dengan benar kemanapun ketika hendak bepergian. Yang keempat, cuci tangan pakai sabun, baik keluar rumah maupun masuk rumah ataupun di tempat-tempat umum. Bagaimana peran pelajar dalam mencegah penyebaran COVID-19, yaitu dengan cara menerapkan new normal, berupa memakai masker, tidak berkerumun, dan mencuci tangan, serta mengingatkan orang sekitar dengan sopan. Dan yang terpenting adalah tetap belajar dari rumah. Apabila kalian masih bingung mengenai coronavirus disease atau COVID-19, maka jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan apa itu COVID-19 dan apa penyebabnya. Yang kedua, bagaimana gejala COVID-19. Yang ketiga, bagaimana penularan COVID-19. Yang keempat, apa itu new normal, bagaimana prosedur new normal. Yang kelima, apa tugas atau peran pelajar selama pandemi COVID-19? Apabila kalian ingin mencatat, silakan pause video ini. Jawaban dikumpulkan melalui WhatsApp. Ingat, di rumah aja, belajar dari rumah.